Selamat siang semuanya. Senang bertemu dengan Anda semua. Kami tidak mengadakan akademi secara penuh seminggu lalu karena ada United Service, tapi kita kembali bersama lagi hari ini, dan saya harap kalian sudah siap dan siap untuk fokus untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi hari ini akan berdasarkan Kejadian pasal 11 ayat 10, kita akan belajar tentang silsilah dari Nuh sampai Abraham. Silsilah ini sebenarnya sampai ke ayat 26. Jadi teks yang sebenarnya adalah Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Tetapi kita hanya membaca ayat 10. Dan silsilah ini sebenarnya adalah silsilah dari anak pertama Nuh, yaitu Sem. Tetapi saya memberi judul silsilah dari Nuh sampai Abraham hanya untuk menekankan bahwa silsilah ini terhubung dengan silsilah sebelumnya yang telah kita pelajari dalam Kejadian 5. Jadi ingatlah bahwa Kejadian pasal 5 dimulai dari Adam sampai Nuh, dan sekarang silsilah ini berhubung dengan silsilah itu dari Nuh sampai ke putranya Sem, dan dari Sem sampai ke Abraham. Jadi silsilah ini sangat penting bagi kita karena sebagai orang Kristen kita semua tahu dan percaya bahwa kita adalah keturunan rohani Abraham, kan? Amin. Ya. Jadi silsilah ini berakhir pada Abraham. Oleh karena itu, secara rohani, hal ini secara langsung berhubungan dengan kita. Siapakah Abraham? Abraham adalah bapa dari iman kita, dan sama seperti Tuhan memanggil nama Abraham dan mengeluarkannya, Tuhan juga memanggil kita masing-masing. Itu yang dikatakan dalam Yesaya pasal 43 ayat 1. Dia berkata bahwa aku telah memanggil engkau dengan nama. Jadi jangan berpikir bahwa Anda berada di sini secara tidak sengaja, atau karena pilihan Anda sendiri, atau karena sesuatu memaksa Anda untuk berada di sini. Anda berada di sini karena Tuhan memanggil nama Anda. Sama seperti kita semua, Dia mengatakan kepadaku, Andrew Park, datanglah. Benar kan? Dan Ibrani pasal 2 ayat 16 dikatakan hal ini, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pertolongan kepada malaikat, tapi Dia memberikan pertolongan kepada keturunan Abraham. Itu luar biasa, kan? Tuhan tidak menolong malaikat-malaikatnya, tapi Dia memberikan pertolongannya kepada keturunan Abraham. Dan itulah kita, kan? Kita adalah keturunan Abraham. Jadi itu berarti ketika kita membutuhkan pertolongan, kita dapat berseru kepada Tuhan, dan Dia akan menolong kita. Amin. Jadi, kita akan mempelajari silsilah ini yang dimulai dari Sem, tetapi jika Anda melihat bagan yang saya taruh di sana, saya menaruh Nuh di sana, seperti yang saya katakan, agar silsilah ini terhubung dengan silsilah sebelumnya. Nuh memiliki putra sulungnya Sem ketika ia berusia 502 tahun, dan Sem memiliki putranya Arfishad 2 tahun setelah air bah, ketika ia berusia 100 tahun. Dan itulah awal dari silsilah ini. Jadi ini adalah silsilah yang dimulai setelah air bah, dimulai 2 tahun setelah air bah. Jadi apa saja poin-poin penting yang perlu kita pelajari dari silsilah ini? Yang pertama adalah bahwa ada pengurangan mendadak dari umur manusia. Pengurangan mendadak. Ada pengurangan umur manusia secara tiba-tiba dalam silsilah ini. Jadi dalam Kejadian pasal 5, sebagian besar dari orang-orang ini hidup di usia 900-an, kan? Nuh hidup sampai usia 950 tahun. Tapi kemudian di silsilah ini, setelah air bah, umur manusia menurun drastis. Bukan hanya 1 atau 2 tahun atau 10 tahun. Maksud saya secara drastis berkurang hampir setengahnya, kan? Jadi ada 2 peristiwa utama dalam silsilah di mana pengurangan umur yang tiba-tiba ini terjadi. Pertama terjadi tepat setelah Sem, dan yang kedua terjadi setelah Eber. Jadi Sem hidup sampai umur 600 tahun, tetapi putranya Arpishad hidup sampai 438 tahun. Eber hidup sampai usia 464 tahun, tetapi putranya Peleg hanya sampai 239 tahun. Hampir terpotong setengahnya, kan? Jadi mengapa ini bisa terjadi?
Pengurangan pertama, seperti yang saya katakan, terjadi setelah peristiwa Sem, dan jawabannya sudah jelas, itu karena air bah. Peristiwa air bah mengubah segalanya. Ketika air bah datang, ada perubahan yang sangat dahsyat yang terjadi di bumi. Jadi, jika Anda melihat Mazmur 104 ayat 6-8, dikatakan bahwa dengan samudera raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung, terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu, naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Perhatikan, ketika air bah terjadi, jangan berpikir bahwa air bah hanyalah hujan yang turun dengan derasnya. Karena jika Anda melihat dalam Kejadian pasal 7 ayat 11 dikatakan bahwa air dari atas turun ke bawah, tetapi juga air dari dalam tanah keluar dari tanah. Anda tahu bahwa ada air di bawah tanah kan? Jika Anda membeli air minum dalam kemasan, dikatakan bahwa mereka menggali jauh ke dalam tanah untuk mengeluarkan air itu dari tanah. Jadi air di bawah tanah itu keluar, dan itulah yang dikatakan dalam Kejadian di Kejadian 7 ayat 11. Namun bagaimana mata air bisa terbelah? Bagaimana air itu bisa keluar? Itu akan terjadi jika ada gempa bumi kan? Jika ada gempa bumi, maka bumi terbelah dan air dalam tanah keluar. Nah, itu akan menghasilkan perubahan yang hebat, perubahan yang besar, dan ini adalah perubahan besar yang terjadi saat air bah. Dari ayat ini mengatakan bahwa gunung-gunung runtuh, gunung-gunung yang tinggi menjadi rata, dan lembah-lembah menjadi tinggi. Ngarai dan lembah yang begitu dalam bahkan timbul dan menjadi gunung. Jadi segala sesuatunya benar-benar menjadi terbalik. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Jadi misalnya pada tahun 2011, jika Anda pergi ke situs NASA dan mencari tsunami 2011 di Tokyo, Jepang, terjadi gempa bumi yang sangat besar di situ, dan di situs NASA dikatakan bahwa karena gempa bumi di Tokyo tersebut, poros bumi bergeser, tapi sangat kecil. Jadi kita tidak sebenarnya merasakan perubahannya. Tapi mereka dapat mengukur hal itu. Tapi bayangkan jika terjadi banjir dan gempa bumi di seluruh dunia seperti itu akan menjadi perubahan yang luar biasa kan, sebuah perubahan yang sangat besar. Jadi dunia sebelum air bah adalah dunia yang sangat menyenangkan untuk ditinggali. Bumi sangat kondusif bagi kehidupan manusia. Namun setelah air bah, semua itu berubah. Menurut Kejadian 8 ayat 22, panas dan dingin yang ekstrim dimulai setelah air bah. Sehingga terjadi perubahan cuaca yang drastis, perubahan topografi yang Anda tahu ozon, seperti yang kita bicarakan tentang lapisan ozon yang rusak, hal-hal seperti ini mulai terjadi setelah kejadian air bah. Jadi karena air bah, umur manusia berkurang drastis. Tapi mengapa air bah itu terjadi? Apakah yang dimaksudkan dengan air bah itu? Air bah adalah penghakiman atas dosa, seperti yang tertulis dalam Kejadian 6 ayat 5, dikatakan bahwa Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia telah menjadi sangat besar di bumi. Ungkapan itu berarti kejahatan itu memenuhi bumi sampai penuh dan sampai meluap. Begitu banyaklah dosa yang memenuhi bumi. Oleh karena itu, apakah air bah itu air bah adalah penghakiman atas dosa, dan dosa adalah penyebab utama berkurangnya kehidupan manusia. Dosa adalah penyebab utamanya, dan Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa ketika kita berbuat dosa, kita tidak akan menerima berkat umur panjang. Seperti contoh dalam Kejadian 6 ayat 3, inilah yang Tuhan katakan sesaat sebelum air bah. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi maksud dari ayat ini adalah karena manusia telah berdosa, roh Tuhan akan meninggalkan mereka. Itulah yang dikatakannya kan, karena dia adalah daging.
rohnya sudah mati sekarang. Jadi roh Allah akan meninggalkan manusia. Dan ia berkata, tetapi umurnya akan mencapai 120 tahun. Apa yang dikatakan ayat ini adalah bahwa sekarang Tuhan akan secara perlahan-lahan mengurangi umur manusia hingga mencapai 120 tahun. Jadi, Tuhan membatasi umur manusia pada 120 tahun. Anda tidak akan bisa hidup lebih dari itu. Jadi dia melakukan hal ini secara perlahan, tapi kemudian dalam silsilah ini, kita memiliki dua pengurangan dramatis yang terjadi. Jadi ini turun dan turun dan turun dan turun sampai akhirnya Musa meninggal pada usia 120 tahun. Yusuf meninggal umur 110 tahun. Yosua meninggal 110 tahun. Dan Daud meninggal 70 tahun. Yang kira-kira sama dengan usia kita saat ini, sekitar 70 hingga 80 tahun. Kalau lebih lama ya hingga 90-100 tahun. Tapi Tuhan berkata, Anda tidak akan hidup lebih dari 120 tahun karena manusia telah jatuh dan berdosa. Dan itulah yang terjadi. Air bah menyebabkan peristiwa penurunan yang dramatis. Pertama-tama disebabkan oleh air bah. Nah, peristiwa kedua adalah dari Peleg dan seterusnya. Ayah Peleg bernama Eber, dia hidup sampai 464 tahun, tetapi putranya Peleg hidup sampai 239 tahun. Dalam satu generasi, jumlah itu berkurang dari 200 tahun, dan dari Peleg angkanya tidak kembali naik ke jangka 400-an. Setelah Peleg pergi, angkanya terus turun ke 200-an secara konsisten. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang terjadi pada masa Peleg? Jika Anda melihat silsilah dan menghitung tahun-tahunnya, Anda akan menemukan bahwa dalam silsilah ini, Peleg adalah orang pertama yang meninggal. Peleg adalah orang yang pertama yang meninggal. Jadi, mari kita coba menghitung silsilah ini. Kita akan menempatkan Nuh di sini dan kemudian Sem. Jadi, saya memiliki anak laki-laki pertama 2 tahun setelah air bah. Itu bukan putra pertamanya, tapi dia memiliki episode 2 tahun setelah air bah. Dan kita akan mulai perhitungan ini dengan air bah. Semuanya terjadi setelah air bah di sini. Jadi kita akan mulai dengan air bah. 2 tahun setelah air bah, Arpishad lahir. Dia berusia 35 tahun saat melahirkan putranya Shelah. Shelah berusia 30 saat melahirkan putranya Eber. Eber berusia 34 tahun ketika memiliki Peleg. Peleg berusia 30 tahun ketika memiliki Ru. Ru berusia 32 tahun ketika ia memiliki Serug. Dan Serug berusia 30 tahun ketika ia memiliki Nahor. Dan Nahor berusia 29 tahun ketika ia memiliki Tera. Dan Tera berusia 70 tahun ketika ia memiliki Abram. Dan ini adalah usia-usia ketika mereka memiliki anak-anak. Jadi melalui ini, Anda dapat mengetahui kapan mereka dilahirkan. Jadi kapan Peleg lahir, Anda tinggal menambahkan 2 ditambah 35 ditambah 30 dan 34. Apa yang Anda dapatkan? Peleg lahir 101 tahun setelah air bah. 101 tahun setelah air bah dan hidupnya Peleg sampai 239 tahun kan. Jadi kita tambahkan 239 dan kita akan dapat bahwa Peleg meninggal 340 tahun setelah air bah. Dan ketika Anda menghitung semua orang seperti ini, kita jadi tahu bahwa Peleg adalah orang pertama yang mati. Dia mati bahkan sebelum Nuh. Di Kejadian 9 ayat 28 dikatakan Nuh hidup 350 tahun setelah air bah. Jadi air bah terjadi setelah Nuh berusia 600 tahun. Dan dia hidup 350 tahun lagi. Lagi setelah air bah. Jadi itu berarti Peleg meninggal 350 tahun setelah air bah. Itu berarti dia meninggal 10 tahun sebelum Nuh. Oke? Dan kemudian orang ini, Nahor, adalah orang kedua yang mati. Jika Anda menjumlahkan semua ini, dia lahir 193 tahun setelah air bah dan hidup 148 tahun. Dan jika Anda menambahkan 193 dengan 148, hasilnya adalah 341.
Jadi dia meninggal 341 tahun setelah air bah. Jadi Peleg meninggal 340 tahun setelah air bah, dan tahun berikutnya Nahor meninggal. Ada alasan mengapa hal-hal terjadi seperti ini. Kita tidak bisa menentukan kapan kita lahir dan kapan kita mati, kan? Tuhanlah yang menentukannya, dan mengapa Tuhan mengambil Peleg terlebih dahulu dan Nahor belakangan, pasti ada alasannya, kan? Di mana semua nenek moyang ini terus hidup bertahun-tahun setelah mereka meninggal. Jadi apa artinya semua ini? Apa yang terjadi dengan Peleg sehingga dia meninggal? Dia adalah orang nomor 1 yang meninggal di dalam silsilah ini. Peleg meninggal 340 tahun duluan, lalu Nuh meninggal 350 tahun setelah air bah. Jadi mengapa ada pengurangan umur yang dimulai dengan Peleg? Nama Peleg berarti pembagian, oke? Pembagian berarti pemisahan, atau pemisahan berarti perpecahan. Jadi, seperti yang telah kita pelajari, nama-nama dan silsilah-silahnya sangat bermakna, kan? Jadi, arti nama Peleg juga sangat penting. Apa yang terjadi pada zaman Peleg? Jika Anda melihat dalam Kejadian pasal 10 ayat 25, dikatakan bahwa bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Lihat, nama Peleg berarti perpecahan, kan? Dan di sini dikatakan pada zamannya bumi terbelah, sama seperti arti namanya. Jadi apa artinya pada zamannya bumi terbelah itu? Ketika dikatakan bahwa bumi terbelah pada zaman Peleg, itu adalah ilusi dari peristiwa Menara Babel. Bumi terbelah itu berbicara tentang Menara Babel. Mengapa? Dalam Kejadian 11 ayat 8 dan 9 dikatakan, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Lihatlah bahwa Tuhan menyerahkan, Tuhan mengacaukan, dan Tuhan membingungkan. Ini adalah hasil dari Menara Babel, kan? Menara Babel adalah orang-orang yang membangun menara yang akan mencapai surga. Dan apa tujuan mereka? Tujuan utama mereka adalah untuk menyelamatkan diri mereka sendiri jika air bah besar datang lagi. Dan dengan melakukan hal ini, mereka ingin membuat nama mereka terkenal. Mereka ingin menjadi terkenal. Jadi ini adalah tantangan langsung terhadap Allah. Pada dasarnya, maksud dari Menara Babel adalah mereka mengatakan bahwa air bah ini tidak adil, Allah sangat kejam, saya tidak percaya dia melakukan ini kepada kita. Jadi kita tidak akan percaya kepadanya lagi, kita tidak akan bersamanya lagi, kita akan menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah yang terjadi pada Menara Babel, dan mereka bersatu seperti ini. Mereka membangun menara ini untuk menentang Allah. Dan apa yang Allah lakukan setelah melihat ke bawah dari surga? Dia berkata, oke, aku akan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak dapat melakukan hal ini. Dia datang dan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi. Jadi pembangunan menara itu terhenti, dan sekarang mereka tercerai-berai karena bahasa mereka kacau. Dan itulah yang dimaksud dengan bumi yang terpecah belah pada masa Peleg. Pada zaman Peleg, hal ini terjadi sehingga orang-orang mulai berpencar dan terpecah-pecah menurut bahasa. Ini menyeratkan bahwa Peleg adalah salah satu orang utama yang berpartisipasi dalam membangun Menara Babel. Jadi Peleg ikut serta dalam pekerjaan yang berdosa itu. Jadi pertama-tama bumi dibagi berdasarkan apa? Dengan bahasa, kan? Bumi dibagi berdasarkan bahasa. Karena Tuhan mengacaukan bahasa mereka, kan? Jika Anda tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, Anda mungkin tidak akan hidup satu sama lain, kan? Jadi orang yang berbicara bahasa yang sama pada pergi dengan cara mereka sendiri-sendiri. Tetapi bukan hanya karena bahasa, tapi mereka juga terpecah belah karena iman.
Dan kita akan melihat hari ini bagaimana hal ini terjadi. Ada sekelompok kecil orang yang memisahkan diri mereka sendiri karena iman. Karena mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pembangunan Menara Babel, dan bukan hanya karena bahasa, tetapi ada perpecahan karena iman yang kita lihat dari sini. Jadi bahkan Yesus pun mengatakan hal ini akan terjadi. Di Lukas pasal 12 ayat 51-53 dikatakan, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan." Ini adalah perkataan Yesus. Dia berkata, mereka akan terpecah belah, ayah melawan anak dan anak melawan ayah. Mengapa? Karena iman kepada Yesus. Beberapa akan percaya kepada Yesus, beberapa tidak akan percaya kepada Yesus. Dan itu akan memecah belah mereka. Yesus mengatakan bahwa hal ini akan terjadi dan ini tidak dapat dihindari. Jadi bagaimana hal ini terjadi pada masa Pelek? Ketika kita melihat arkeologi, kita dapat melihat bahwa ayah Pelek dan nenek moyangnya adalah orang-orang yang sangat setia. Jadi mereka ingin mempertahankan iman mereka. Jadi apa mereka lakukan? Ayah Pelek, Eber, dan para leluhurnya yang beriman semuanya pindah. Mereka bermigrasi menjauh dari tempat di mana mereka membangun Menara Babel. Jadi mungkin Nuh, Sem, Eber, semua nenek moyang setia ini semuanya pindah bersama-sama untuk mencari tempat di mana mereka dapat mempraktekkan iman mereka tanpa dianiaya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui hal ini? Karena para arkeolog menemukan ribuan tablet tanah di Aleppo yang sekarang berada di Suriah. Kita sering melihat Suriah dalam berita akhir-akhir ini ya. Aleppo adalah sebuah kota di Suriah. Dan di sekitar Aleppo, mereka menemukan tablet-tablet tanah liat yang mengungkapkan informasi tentang sebuah kerajaan bernama Ebla. Dan mereka menemukan di tablet-tablet ini bahwa kerajaan ini didirikan oleh seseorang bernama Eber. Itu adalah ayah dari Pelek kan? Jadi, Eber meninggalkan rumahnya karena orang-orang ini menantang Allah, dan mereka menantang Allah, dan mereka menganiaya orang-orang yang tidak ikut serta dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka pergi agar mereka dapat mempertahankan iman mereka, dan mereka menyeberangi sungai Efrat dan pergi ke daerah dekat Aleppo dan mendirikan kerajaan mereka sendiri, di mana mereka dapat percaya kepada Allah dengan bebas. Itulah kerajaan Ebla. Dan menariknya, nama Eber dalam bahasa Ibrani berarti orang yang menyeberang. Jadi, sama seperti arti namanya, dia meninggalkan rumahnya, menyeberangi sungai Efrat, dan pergi ke suatu tempat di mana dia dapat mempraktekkan imannya dengan bebas. Dan anaknya Pelek sama seperti arti namanya, perpecahan. Pada masanya bumi terpecah belah karena mereka menantang Tuhan. Mereka menantang Tuhan dengan Menara Babel. Jadi, nama-nama dalam Alkitab sangatlah penting, dan Eber menyeberangi sungai Efrat untuk menemukan kerajaan baru ini kan, dan Nuh dan Sem ada di sana bersama mereka. Dan orang-orang ini sama seperti yang Anda lihat dalam silsilah, mereka semua berumur panjang. Mereka menerima berkat umur panjang. Kenapa? Karena mereka memisahkan diri mereka dari dosa. Jadi, kecenderungan berkurangnya umur secara langsung berkaitan dengan kecenderungan berkurangnya moralitas dan iman. Poin penting nomor 2, Nuh dan Abraham hidup sejaman selama 58 tahun. Nuh dan Abraham hidup sejaman selama 58 tahun. Dapatkah Anda membayangkannya, Nuh dan Abraham dipisahkan oleh 10 generasi, tetapi karena Nuh hidup begitu lama, dia dapat melihat hari-hari Abraham. Jadi inilah berapa lama Nuh hidup dalam Kejadian 9, 28 dan 29. Disebutkan Nuh hidup 350 tahun setelah Ebah, dan total umur Nuh adalah 950 tahun dan dia meninggal. Jadi mari kita coba melakukan perhitungan ini sekali lagi. Kita perlu mencari tahu kapan Abraham lahir kan. Jadi air bah terjadi, dan 2 tahun setelah air bah,
Arpishad lahir. Dan ketika dia berusia 35 tahun, Siala lahir. Dan ketika dia berusia 30 tahun, Eber lahir. Dan ketika dia berusia 34 tahun, Peleg lahir. Dan ketika dia berusia 30 tahun, Reu lahir. Dan ketika dia berusia 32 tahun, Saruk lahir. Dan ketika dia berusia 30 tahun, Nahor lahir. Dan ketika dia berusia 29 tahun, ayah Abraham Terah. Dan Terah melahirkan Abraham ketika ia berusia 70 tahun. Jadi ketika Anda menampilkan semua ini mulai dari angka 2 hingga 70, Anda akan mendapatkan angka 292. Jadi itu berarti Abraham lahir 292 tahun setelah air bah. Tapi Nuh hidup berapa lama? 350 tahun setelah air bah. Ya kan? Jadi jika Anda menguranginya, Anda akan mendapatkan 58 tahun. Itu berarti mereka itu bersama selama 58 tahun. Nuh dan Abraham hidup bersama. Jadi inilah kuncinya di sini. Mengapa Allah membiarkan Nuh hidup begitu lama? Alasannya adalah karena Allah ingin agar meneruskan imannya sampai kepada Abraham. Karena masalahnya adalah setelah peristiwa Eber dimulai dari Peleg, semua orang kehilangan iman mereka. Jadi jika Abraham hanya tinggal bersama mereka, ia akan kehilangan imannya juga. Jadi, pertama-tama Allah membuat nenek moyang yang setia ini berpindah, dan kemudian Allah memanggil Abraham keluar dari kampung halamannya dan menyuruhnya berpindah ke Haran, sehingga di sana ia dapat bertemu dengan Nuh, Sem, dan Eber. Jadi, dalam Yosua pasal 24 ayat 2 dikatakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Lihat itu. Ayah Abraham, Terah, dan semua nenek moyangnya sampai ke Peleg, semuanya beribadah kepada Allah lain. Tetapi masalahnya adalah ketika Abraham lahir, Eber dan para leluhur yang setia sudah pindah keluar. Mereka sudah tidak ada di sana. Dan Peleg bos besar di daerah itu. Dan dia adalah orang yang paling tua. Dan semua orang di atas Abraham adalah penyembah berhala. Jadi Abraham tidak akan bisa belajar apapun dari mereka. Oke? Dan itulah sebabnya Tuhan memanggilnya dan menyuruhnya pindah. Sekarang jika Anda melihat Kejadian 11 ayat 31, dikatakan, lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi jika Anda melihat ayat ini, Tera adalah subjeknya. Tera adalah orang yang pergi dan sepertinya dia yang membawa Abraham bersamanya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan bukan Tera kan. Jadi mengapa ini dicetak seperti ini? Ini dicetak seperti ini karena pada zaman itu masyarakatnya adalah masyarakat yang patriarkis. Anda tidak bisa pergi sendirian seperti itu. Anda harus mendapatkan izin dari ayah Anda harus pergi bersama ayah Anda. Saat ini kita semua hidup terpisah kan, tetapi zaman dahulu sama sekali tidak seperti itu. Dan seperti yang kita sudah baca sebelumnya, Tera adalah seorang penyembah berhala. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi meskipun Abraham mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepadaku dan menyuruhku untuk pergi, kenapa Tera bisa menyetujui hal ini? Saya percaya alasannya mungkin karena apa yang telah kita bicarakan di awal, bagaimana Peleg meninggal terlebih dahulu secara mendadak pada usia yang masih sangat muda untuk ukuran saat itu, dan kemudian ayah Terah, Nahor, meninggal tepat setelahnya, setahun kemudian. Jadi Peleg meninggal 340 tahun setelah air bah, Nahor meninggal 341 tahun setelah air bah kan. Jadi ini terjadi pada saat Abraham berusia 48 dan 49 tahun. Jadi bayangkan, kita tahu apakah ini yang sebenarnya terjadi, tetapi bayangkan, bisa saja seperti ini. Bayangkan Peleg meninggal, dia bos besar di daerah itu, orang yang paling tua, dan tiba-tiba meninggal entah dari mana. Lalu ayah Tera, Nahor, meninggal tepat setahun berikutnya.
pada usia yang sangat muda, yaitu 148 tahun, dan dia meninggal pada usia yang paling muda. Dan kemudian Abraham berkata, Allah menampakkan diri kepada saya dan menyuruh kami pergi. Menurut Anda, apakah hati Tera akan terguncang? Karena dia mungkin berpikir, saya mungkin akan menjadi orang berikutnya yang akan mati jika saya tidak mendengarkan Tuhan. Jadi itulah yang mungkin terjadi, kan? Jadi Allah menampakkan diri kepada Abraham dan menyuruhnya pergi. Tera dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan karena apa yang terjadi dengan nenek moyangnya, sehingga mereka pergi bersama-sama ke Haran yang dekat Aleppo. Aleppo yang adalah kerajaan Ebla. Jadi jika itu yang terjadi, maka jika Abraham pergi pada usia tersebut, Nuh meninggal saat berusia 68 tahun. Itu berarti dia memiliki waktu sekitar 9-10 tahun bersama Nuh untuk mempelajari semua yang Nuh ajarkan kepadanya. Jadi kita tidak tahu pasti apakah mereka bertemu atau tidak, tetapi sangat mungkin Abraham dipengaruhi oleh iman Nuh. Apa yang Nuh lakukan setelah air bah? Coba kita bayangkan. Dia hidup selama 350 tahun. Menurut Anda, apa yang Nuh lakukan setelah air bah? Sebelum air bah, dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk membangun bahtera. Tetapi setelah air bah, apa yang dilakukan? Alkitab mengatakan bahwa Nuh adalah seorang pengkhotbah kebenaran. Dalam 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika menentangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi Nuh adalah seorang pengkhotbah kebenaran, bahkan sebelum air bah. Jadi itu berarti setelah air bah, yang ia lakukan hanyalah mengkhotbahkan firman Tuhan. Ia memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada generasi berikutnya. Jadi Abraham pasti mendengar Nuh berkhotbah, dan Abraham pasti belajar dari Nuh secara langsung, bersama Sem dan Eber dan semua leluhur yang saleh ini. Itu sebabnya Tuhan memampukan Nuh untuk hidup sangat lama, supaya ia dapat mengajarkan iman kepada generasi berikutnya. Jadi, kesimpulannya, apa aspek terpenting dari silsilah ini yang perlu kita pelajari? Dalam satu kata, yaitu pemisahan. Pemisahan. Kehidupan Abraham adalah perwujudan dari permisahan tersebut. Karena dosa telah masuk ke dalam silsilah ini, maka apa yang telah Allah minta dari anak-anaknya yang setia adalah agar mereka dipisahkan dari dunia yang berdosa ini, sehingga Allah memanggil Abraham keluar. Abraham tinggal di Ur. Mungkin di sinilah menara Babel dibangun. Eber dan para leluhurnya pergi terlebih dahulu di sekitar tempat ini, yaitu di mana Ebla berada. Lalu Abraham menyusul pergi ke Haran yang berada di sini. Jadi jaraknya cukup dekat sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi Allah membuat Abraham terpisah dari kampung halamannya agar ia dapat bertemu dengan Nuh dan belajar serta menerima pelatihan iman yang ia perlukan. Jadi seperti yang telah kita pelajari mulai dari Kejadian pasal 5, kita mengetahui bahwa Adam bertobat dan meneruskan imannya kepada Lamek, kan? Lamek meneruskan iman tersebut kepada Nuh. Dan Nuh belajar dari Lamek segala sesuatu yang Lamek pelajari dari Adam. Itu berarti Nuh belajar tentang apa yang terjadi di Taman Eden, bagaimana ular menipu mereka, bagaimana mereka memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan hal-hal seperti itu. Dan sekarang dia mempelajari iman Nuh diturunkan kepada anak sulungnya Sem. Jadi dalam Kejadian pasal 9 ayat 2 dikatakan, lagi katanya, baginya katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Lihat, Allah disebut sebagai Allah Sem. Jadi ini adalah petunjuk, memberi kita petunjuk bahwa iman sekarang berpindah dari Nuh kepada Sem.
Dan kemudian dari Sem, iman itu mengalir ke Eber, orang yang menyeberangi sungai untuk mendirikan sebuah kerajaan yang baru kan. Dan itu ada di Kejadian pasal 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Jadi di sini dikatakan juga bagi Sem bahwa ayam dari semua anak Eber. Sem tapi anak Sem itulah Arpishad, dan anak Arpishad adalah Shelah, dan anak Shelah adalah Eber kan. Tetapi Alkitab melewatkan 2 generasi dan langsung menuju ke Eber. Jadi ini adalah petunjuk yang mengatakan bahwa Sem sekarang diturunkan kepada Eber, dan Eber seperti yang telah kita pelajari menyeberangi sungai Efrat untuk mempertahankan imannya kan. Akhirnya iman itu diteruskan sampai kepada Abraham. Jadi dalam Matius 22 ayat 30, Yesus berkata bahwa akulah Allah Abraham. Benar kan? Sama seperti Allah mengatakan bahwa akulah Allah Sem, Allah mengatakan bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Benar kan? Dan jadi kita melihat obor diteruskan sampai kepada Abraham. Dan akhirnya dalam Keluaran pasal 5 ayat 3 dikatakan Allah orang Ibrani telah menemui kita. Ini adalah Musa yang sedang berbicara dengan Firaun. Dan ketika Firaun bertanya, siapakah yang kamu bicarakan ini? Ia berkata, Allah orang Ibrani telah bertemu dengan kita. Dia menggunakan kata Ibrani. Siapakah orang Ibrani pertama? Itulah Abraham. Di Kejadian 14 ayat 13, bahwa kemudian datanglah seorang pelarian dan memberitahukannya kepada Abraham dalam bahasa Ibrani. Ini adalah pertama kalinya kata yang muncul dalam Alkitab, Abraham orang Ibrani, dan kata Ibrani ini yang menarik, memiliki akar kata yang sama dengan Eber. Keduanya berasal dari akar kata yang sama. Artinya, jadi apa arti kata Ibrani? Artinya adalah orang yang menyeberang. Sama seperti arti nama Eber. Jadi sekarang Allah disebut sebagai Allah orang Ibrani, dan siapakah orang Ibrani? Orang Ibrani adalah orang yang telah menyeberang untuk memisahkan diri mereka dari dosa-dosa dunia ini. Dan itulah yang Abraham lakukan dan yang Eber juga lakukan, dan itu yang Tuhan ingin kita lakukan hari ini. Kita adalah keturunan rohani Abraham, maka kita adalah juga orang Ibrani rohani, dan kita perlu membedakan diri kita dari dunia tempat kita hidup saat ini. Itulah mengapa kita berkumpul di gereja. Inilah tujuan dari ibadah. Ini adalah tempat yang telah Allah tetapkan terpisah dari dunia untuk meyakinkan kita bahwa di sinilah seharusnya anak-anak Allah berada dan berkumpul sebagai orang Ibrani rohani yang sejati. Dan mereka adalah orang-orang yang akan menerima penerusan iman, dan melalui kita, iman itu akan diteruskan kepada generasi berikutnya. Itulah yang diajarkan oleh silsilah-silsilah dalam Alkitab kepada kita, bahwa garis ini terus berlanjut mulai dari Adam. Setelah ia bertobat, garis ini hampir terputus, tetapi Tuhan harus campur tangan, dan Tuhan akan terus campur tangan berkali-kali sampai Yesus datang, dan sekarang sampai kepada kita pada kita sekarang ini. Jadi hal ini berkaitan langsung dengan kehidupan kita saat ini. Inilah yang sedang terjadi. Kita adalah bagian dari mata rantai ini, dan kita harus meneruskan silsilah ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berharap dan berdoa agar sebagai anak-anak Abraham yang sejati, pertama-tama kita akan memisahkan diri kita sendiri, memisahkan diri kita dari dunia ini, dan yang kedua kita akan terus setia meneruskan firman dan iman kita ini kepada generasi berikutnya. Amin. Apakah ada amin? Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu. Hari ini kita telah belajar bahwa dalam silsilah, dalam Kejadian 11, elemen yang pentingnya adalah pemisahan. Bahwa Allah ingin memisahkan Abraham dari nenek moyangnya yang berdosa, sehingga silsilah yang setia dapat terus berlanjut melalui Abraham dan keturunannya. Jadi hari ini kami berterima kasih banyak kepadamu karena Engkau telah memanggil nama kami untuk menjadi keturunan rohani Abraham. Semoga kami juga dipisahkan dari dosa-dosa yang ada di sekitar kami,
Bapa Allah, meskipun kami hidup di dalam dunia yang penuh dosa, saya berdoa agar Engkau memeteraikan hati kami dan menjaga hati kami, sehingga kami dapat sepenuhnya terpisah dan dikhususkan serta dikuduskan dalam hidup kami, sehingga kami dapat meneruskan garis keturunan yang benar ini sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Kami berterima kasih banyak kepadamu karena telah memanggil kami, karena telah memberikan kami anugerah, dan karena telah menggunakan kami untuk kami masing-masing untuk tujuanmu yang baik, Bapa. Dan saat ini kami memberikan persembahan ini kepadamu karena kami sangat bersyukur. Meskipun ini tidak seberapa, kami memberikannya dengan segenap hati kami memberikan dengan iman kami, dan saya berdoa agar Engkau bersuka cita atas persembahan ini dan mencurahkan berkat-Mu kepada setiap tangan yang memberi, sehingga kami dapat memiliki lebih banyak lagi hal untuk disyukuri dalam hidup kami. Kami sangat berterima kasih dan kami berdoa untuk segala sesuatu, dan kami mendoakan ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin.